Ini sebenarnya salah siapa hingga sampai terjadi tragedi yang mengerikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita atas kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 kemarin yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Banyak sekali kronologi cerita yang beredar dari berbagai macam sudut pandang dan ini membuat kita bertanya, jadi siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi? Ini sebenarnya salah siapa hingga sampai terjadi tragedi yang mengerikan ini? Lalu bagaimana jika dipandang dari sisi psikologinya? Jadi kronologi kejadian yang terjadi dari sumber berita yang aku dapatkan ini berawal dari kekecewaan supporter yang mengalami kekalahan pada pertandingan tersebut. Kekecewaan yang supporter Arema rasakan akibat kekalahan yang dialami di pertandingan tersebut, ditambah juga ini pertandingan berada di kandangnya sendiri membuat mereka beberapa turun ke lapangan, dan dari sumber yang aku dapatkan mereka turun ke lapangan itu untuk meneriakkan kekecewaan mereka. Jadi belum ada atau tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan di sana. Nah, meskipun mereka turun ke lapangan hanya untuk menyuarakan kekecewaan mereka, hal ini menimbulkan asumsi dari supporter lawan untuk ikut turun juga ke lapangan, teman-teman, sehingga beberapa orang pada turun dan hal ini menimbulkan kericuhan sehingga aparat harus mengamankan hal tersebut. Namun di sini sayangnya juga aparat mengamankan dengan menggunakan gas air mata yang menyebabkan beberapa supporter itu mengalami sesak napas dan juga desak-desakan karena mereka berusaha untuk keluar dari tribun dan katanya juga tribunnya itu ditutup, teman-teman. Sehingga coba bayangkan gas air mata jika mengenai seseorang, dari sumber yang aku dapatkan efeknya adalah kulitnya terasa gatal, panas, ditambah juga orang yang kena gas air mata ini mengalami gangguan pernafasan, sesak napas, ditambah juga mengalami perih di wajah, teman-teman. Sehingga karena kondisi seperti itu, tentu beberapa orang berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluar dari stadion. Namun yang terjadi karena berdesak-desakan hingga ada yang diinjak-injak, ada yang pingsan di sana, sehingga hal inilah yang memicu korban meninggal dunia begitu banyak. Terakhir kali data yang didapatkan korban sampai berjumlah 200 orang lebih. Ini nyawa manusia yang sangat berharga, teman-teman. Lalu bagaimana jika dipandang dari sisi psikologinya? Yang pertama, dari sisi individu. Penggemar sepak bola atau penggemar apapun itu yang fanatik, secara bawah sadar dia mengaitkan antara identitas dirinya dengan identitas pemain atau tim yang dia sukai. Nah, efeknya jika pemain atau tim yang dia sukai mengalami kekalahan, dia juga merasa harga dirinya tercoreng secara tidak langsung, teman-teman. Sehingga hal yang terjadi adalah ketika pendukung fanatik tersebut timnya mengalami kekalahan, timbul rasa kecewa, timbul rasa marah, timbul rasa tidak terima. Dan sebagai efek sampingnya, jika dia tidak bisa mengendalikan amarah, kekecewaan, rasa tidak terima yang dia rasakan, timbullah tindakan agresivitas yang memicu orang itu jadi ricuh. Dia menyakiti orang lain, menyakiti tim lawan, menyakiti supporter lawan, hingga pada tahapan dia tidak takut kalau sampai adanya korban seperti itu. Jadi penggemar sepak bola atau penggemar apapun harus bisa memisahkan antara identitas dirinya dengan identitas tim atau idola yang dia sukai. Ketika idolanya mengalami kekalahan atau ketika idolanya mungkin tidak sesuai dengan harapannya, itu wajar sekali terjadi ya, karena hidup ini bukan cuma hitam dan putih aja. Beberapa faktor yang menentukan kekalahan tim dalam sebuah pertandingan itu pasti banyak, sehingga perlu disadari pentingnya manajemen emosi, pentingnya kendali emosi, dan juga memikirkan resiko apa yang akan didapatkan dari tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, perlu disadari dari penggemar apapun itu yang melibatkan sebuah pertandingan, bahwa yang namanya pertandingan itu pasti ada hasil akhir berupa kekalahan atau kemenangan dari masing-masing tim. Seperti itu, sehingga ketika seseorang menyadari ini atau sekelompok orang menyadari ini, maka ketika terjadinya kekalahan tim yang dia sukai, itu bisa menerima bahwa ini adalah hal yang sangat wajar sekali. Kekalahan yang dialami hari ini itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada esok hari yang bisa diperjuangkan lagi, dan berpikir efek dari emosi yang diluapkan begitu luar biasa tanpa berpikir resiko itu bisa mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang atau beberapa orang. Ada sebuah penelitian yang dilakukan dari 148 orang supporter sepak bola. Nah, ketika ditanya timnya mengalami kemenangan, itu bagaimana menurut kamu tentang tim lawan? Dia secara langsung menjawab tentang keburukan-keburukan yang tim lawan miliki, entah dari pemainnya ataupun dari supporternya. Misalkan supporternya payah dalam mendukung lah, atau timnya payah dalam bermain lah, dan sebagainya. Nah, ketika timnya mengalami kekalahan dan ditanya bagaimana menurut kamu tentang tim yang menang, sama dia juga memberikan respon yang negatif, yaitu dia menjelek-jelekan tim lawan dengan cara itu supporternya nggak becus atau supporternya terlalu anarkis. Kemudian dia juga bilang ini wasitnya atau panitianya itu tidak becus dalam mengatur sepak bola, dia tidak adil dan lain sebagainya. Sehingga hal itu perlu diatasi agar yang namanya pertandingan dan permainan itu bisa berlangsung hanya dalam pertandingan itu saja. Misalkan dalam sepak bola, pertandingan atau persaingan hanya terjadi ketika peluit sepak bola itu dimulai sampai peluit akhir menit-menit selesainya sepak bola itu berakhir. Dan hal kayak persaingan kemudian permusuhan secara personal, hal itu tidak perlu dibawa keluar lapangan karena hanya akan memberikan efek yang buruk di antara dua kelompok yang saling menyerang satu sama lain. Sudah cukup korban-korban berjatuhan akibat pertandingan, kita perlu pikirkan juga bagaimana keluarganya yang di rumah pasti sangat sedih sekali ketika melihat mungkin putra-putrinya pamit buat berangkat nonton sepak bola dengan penuh rasa senang, tapi ketika pulang hanya tinggal nama. Coba bayangkan betapa sedihnya keluarga yang ditinggalkan atau mungkin teman-temannya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, framing atau label yang diberikan kepada supporter sepak bola. Kalau itu anarkis, kalau supporter tim ini dan supporter tim ini tuh saling bermusuhan, bahkan musuh bebuyutan. Beberapa label yang diberikan ini dipercaya kemudian menyebar ke seluruh kelompok dan komunitas sesama penggemar, hingga akhirnya terjadilah tradisi permusuhan turun-temurun. Dan perlu teman-teman ketahui, hal ini tuh bisa diputus, bisa diperbaiki dengan cara merubah labelnya bahwa tim sepak bola, bukan tim sepak bola ya, bahwa supporter sepak bola itu fair, bahwa supporter sepak bola itu menyenangkan dan aman untuk usia apapun, usia berapapun, bahwa supporter sepak bola itu cinta damai. Kita bisa banget memberikan label ini, teman-teman. Dimulai dari perubahan individu dalam kelompok masing-masing, kemudian menyebar ke seluruh kelompok, hingga akhirnya terciptalah supporter sepak bola yang damai. Itu bisa banget kita ciptakan seperti itu. Jadi supporter masing-masing bisa merubah label ini. Kita coba lihat dari efek resiko yang didapatkan jika permusuhan ini terus terjadi. Yang pertama, kasihan sekali beberapa orang yang harus menjadi korban. Gimana keluarga yang ditinggalkan, terlebih seperti halnya di Kanjuruhan kemarin, yang meninggal itu di berbagai macam usia. Ada anak-anak kecil yang ketika mau nonton, coba bayangkan ketika mau nonton dia semangat banget buat nonton tim sepak bola kesayangannya sama orang tua atau sama mungkin kakak dan lain-lain. Ketika dia di sana malah menjadi korban. Jadi seperti itu, kita semua bisa menciptakan label baru bahwa supporter sepak bola itu cinta damai, dan menciptakan persaingan itu hanya terjadi di dalam stadion ketika peluit sepak bola itu dimulai sampai peluit itu berakhir, masing-masing menerima kekalahan dan kemenangan, dan ketika keluar dari stadion kita berbaur kembali, bersatu sebagaimana persatuan yang kita harapkan. Karena ini akan lebih baik efeknya daripada permusuhan itu dilestarikan. Jadi itu teman-teman beberapa hal yang perlu disampaikan, harapan kedepannya. Semoga citra sepak bola Indonesia ini semakin membaik, sehingga ketika kita dengar supporter sepak bola yang timbul dalam pikiran kita adalah rasa aman dan juga damai dan menyenangkan, bukan kericuhan yang ditimbulkan. Ditambah lagi kedepannya agar tidak menimbulkan prasangka yang berpotensi menimbulkan kericuhan, jika pertandingan itu selesai, lebih baik ya supporter tidak perlu turun ke lapangan, karena mungkin memang ketika turun ke lapangan sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi karena sudah panik dan lain sebagainya, akhirnya pada ikut turun semuanya, sehingga anggapannya ini ada kericuhan, padahal tidak ada apa-apa seperti itu. Agar tidak terjadi seperti itu, lebih baik stay di tribun aja, kemudian terima kekalahan dan kemenangan yang didapatkan oleh masing-masing tim, sehingga bisa keluar dari stadion dengan perasaan yang lebih lega dan juga selamat semuanya. Kemudian harapan selanjutnya untuk tim penyelenggara pertandingan, semoga lebih bisa memperhitungkan resiko yang ditimbulkan
dari pertandingan tersebut jika ini selesai, segi keamanan dan lain-lain, dan jika timbul kericuan seperti itu, tindakan yang dilakukan ini kira-kira menimbulkan resiko yang lebih besar atau tidak, seperti itu. Seperti halnya yang terjadi penyemprotan gas air mata, seperti keterangan yang disampaikan, ini yang menyebabkan banyak sekali korban yang meninggal dunia dan beberapa pingsan di sana akibat berdesak-desakan, dan juga beberapa orang diinjak-injak di situ karena berusaha untuk keluar dan menyelamatkan diri dari gas air mata yang didapatkan. Jadi itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan kembali lagi kami sampaikan turut berduka cita untuk beberapa korban yang meninggal di tragedi Kanjuruhan hari Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022. Semoga korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dirimu, semoga Allah selalu melindungi kita dalam kondisi apapun.